Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di praktikum daring atau praktikum virtual Laboratorium Farmakognosi. Praktikum kali ini akan dilaksanakan di Laboratorium Fitokimia Fakultas MIPA Universitas Garut. Pastikan teman-teman untuk memulai praktikum ini selalu mengawali dengan menggunakan peralatan yang sudah ditetapkan seperti jas laboratorium ataupun masker ataupun sarung tangan. Di era pandemi seperti saat ini, jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan dengan cara mencuci tangan ataupun menggunakan hand sanitizer. Kali ini kita akan membahas tentang modul susut pengeringan. Ini adalah prosedur yang kita gunakan hari ini. Kita akan menggunakan Simplicia, ini boleh apapun yang sudah kering. Kemudian kita membutuhkan spatel untuk mengambil sampel. Kita juga membutuhkan tang penjepit untuk menarik atau membawa cawan, dan kita menggunakan cawan penguap atau kurs yang tertutup. Ini kondisional ya, kita bisa gunakan cawan penguap ataupun kurs. Nah, prosedur kali ini berhubungan dengan pemeriksaan gravimetri, sehingga kita membutuhkan bobot yang benar-benar sudah ditimbang dengan baik. Prosedur pertama yang kita gunakan adalah memijarkan atau memanaskan cawan ataupun kurs dalam oven. Ini dilakukan sebentar aja. Dan kita pastikan kita selalu menggunakan tang penjepit ini karena kita memastikan tidak ada kotoran ataupun bagian dari tangan kita yang menempel pada cawan atau pada kurs ya. Kalau sudah panas, kita masukkan ke dalam sebuah desikator. Desikator ini wadah tertutup yang digunakan untuk mendinginkan suhu atau membuat suhu menjadi normal kembali. Dan kalau sudah kita timbang, jangan lupa kita tarik dulu timbangannya. Kita timbang berapa bobot cawannya. Bobot cawan yang sudah kita dapatkan, kita catat dan kita dokumentasikan terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan Simplicia yang akan kita gunakan. Di sini kita gunakan Simplicia yang sudah kering dan kita pastikan dia sudah mencapai bobot yang ditetapkan, yaitu 2 gram. Kemudian kita goyang-goyangkan sampai dia rata dan akhirnya dia merata. Lalu Simplicia ini kita masukkan ke dalam oven. Jangan lupa kita buka juga tutupnya. Dan kita biarkan oven ini menyala atau memanas selama beberapa menit. Panaskan pada suhu tinggi, yaitu 105 derajat Celcius. Ketika sudah beberapa saat, kurang lebih sudah sekitar 15 atau 30 menit, kita ambil cawan yang sudah kita gunakan tadi. Kita dinginkan ke dalam desikator. Biarkan suhunya mendingin. Kemudian setelah setiap prosedur ini kita dinginkan, maka sampel kemudian akan kita timbang kembali. Bobot yang kita dapatkan, kita harus pastikan bahwa kita akan selalu mencatat bobot yang kita dapatkan. Kemudian setelah selesai, kita masukkan kembali sampel ke dalam oven. Kita panaskan kembali selama beberapa saat. Prosedur ini kita ulangi beberapa kali sampai kita memastikan bahwa Simplicia yang kita gunakan ini sudah benar-benar kering. Jadi kita dinginkan kembali, kemudian setelah dingin kita tidak lupa kita kemudian timbang kembali. Prosedur ini kita lakukan selama beberapa kali berulang-ulang hingga kita mendapatkan bobot yang konstan. Kita memastikan bahwa bobotnya tidak berkurang lagi, maka itu adalah bobot akhir yang akan kita gunakan. Bobot akhir yang kita dapatkan merupakan bobot dari Simplicia yang sudah konstan. Nah, kita akan mendapatkan beberapa data. Data yang pertama kita catat adalah data cawan plus isinya. Itu adalah bobot awal dari Simplicia. Kemudian kita panaskan beberapa menit. Kita panaskan dia berulang kali sampai konstan. Maka bobot akhir yang kita dapatkan adalah bobot dari cawan dan Simplicia yang sudah mengalami pengeringan. Jadi untuk menghitungnya sederhana saja. Kita kurangi dengan menggunakan bobot dari cawan dan Simplicia yang di awal, dikurangi dengan bobot dari cawan dan Simplicia yang sudah dikeringkan di akhir, kemudian dibagi dengan bobot dari cawan dan Simplicia yang di awal tadi. Kemudian kita kalikan dengan 100%. Jadi kita mendapatkan persentase susut pengeringan. Itu adalah persentase dari senyawa-senyawa yang hilang selama kurang lebih proses penguapan berlangsung. Nah, baik teman-teman, itu adalah prosedur yang berhubungan dengan susut pengeringan pada hari ini.
Untuk lebih lanjutnya teman-teman bisa pelajari di Farmakope Herbal Indonesia, sudah dicantumkan di situ di lampiran nomor 11. Terima kasih banyak atas perhatian teman-teman semua. Sampai jumpa lagi pada praktikum berikutnya. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa banyak-banyak berdoa. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa cepat-cepat kembali melaksanakan praktikum di laboratorium seperti seharusnya. Sampai jumpa lagi, stay safe, stay healthy, stay at home. Halo guys, saya Dila Rizkyani dari Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengujian kadar abu pada simplisia dengan menggunakan pemanas tanur. Alat dan bahan yang kita gunakan ada simplisia abri, volume, lalu ada desikator, ada kaki 3, segitiga porselen, cawan krus, labu spiritus, krus tang, dan alat instrumennya yaitu tanur. Sebelum melakukan pengujian, pastikan cawan krus memiliki bobot yang konstan agar tidak mempengaruhi pengujian kadar abu. Panaskan cawan pada tanur selama 30 menit dengan suhu 600 derajat Celcius. Cawan dan timbang. Pemanasan dan penimbangan tersebut dilakukan sampai diperoleh bobot yang konstan atau tetap. Pada pengujian yang diperoleh, bobot cawan kosong 45,7836 gram, kemudian setelah dipanaskan diperoleh 45,5421 gram. Untuk teknis pengujiannya, masukkan 1 gram simplisia ke dalam cawan. Kemudian, dilakukan proses pengarangan dengan menempatkan cawan kepada api langsung. Pada prosesnya akan timbul asap, proses pengarangan berakhir jika asap hilang. Setelah asap hilang dan terjadi proses pengarangan, masukkan cawan ke dalam tanur. Panaskan suhu sampai 600 derajat Celcius. Pengujian dilakukan sampai diperoleh bobot abu yang konstan atau tetap. Pada proses penimbangan, pastikan cawan dalam keadaan dingin. Proses pendinginan dilakukan dengan cara menyimpan cawan ke dalam desikator, agar cawan dan sampel tidak menyerap air. Perhitungan kadar abu total diketahui: A. Bobot cawan kosong 45,5421 gram. B. Bobot cawan dan simplisia 46,5421 gram. C. Bobot cawan dan abu 45,8713 gram. Perhitungan kadar abu total diketahui dengan rumus bobot C dikurangi bobot A dibagi bobot B dikurangi bobot A dikali 100% hingga diketahui kadar abu simplisia yaitu 32,92%. Demikian video kali ini tentang pengujian kadar abu pada simplisia. Sampai ketemu di video selanjutnya ya guys. Dadah!
Kami dari kelompok 4 akan menghitung berat jenis atau densitas larutan. Di sini terdapat alat-alat dan bahannya berupa larutan NaCl, piktometer, pipet tetes, tisu, dan neraca analitik. Come on, turn the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, put my makeup on. It's Friday night and I won't be long. Pastikan mata kucing berada di tepat tengah titik. Kedua, bersihkan neraca analitik dengan menggunakan tisu. Ketiga, pastikan piktometer dalam keadaan kering dan bersih. Keempat, timbang piktometer kosong cacat, berat kosongnya. Tidak. Setelah itu, isi piktometer dengan larutan yang akan dicari berat jenisnya. Sitting eyes wide open behind these four walls, hoping you come. It's just a cruel existence, like it's no point hoping at all. Baby, baby, I feel crazy all night, and every day. Give me something, but you say no. Dan bersihkan piktometer menggunakan tisu. Aku ada. Setelah itu, timbang kembali piktometer dan catat beratnya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Give me every time.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Fahri Perdana. Di sini saya mewakili dari rekan-rekan KBK Petrokimia akan menjelaskan terkait bagaimana cara untuk melakukan pengujian kadar sari. Nah, pengujian kadar sari merupakan salah satu cara yang bisa kita gunakan untuk menentukan pelarut mana yang akan kita gunakan pada saat proses ekstraksi, apakah menggunakan pelarut anorganik ataupun pelarut organik. Dengan cara nanti melihat seberapa besar komponen metabolit yang dapat ditarik oleh pelarut organik, yang di sini kita bisa gunakan etanol, dengan komponen yang larut dalam pelarut anorganik yang akan kita gunakan berupa air. Oke, tahapan pertama dalam melakukan pengujian kadar sari yaitu kita harus mempersiapkan terlebih dahulu simplisia kering yang akan kita ukur kadar sarinya. Di sini sudah kami sediakan simplisia kering yang akan nanti kita akan ukur kadar sarinya. Setelah simplisia kering kita sediakan dan kita siapkan, kita sedikit haluskan ya. Kalau memang bentuknya masih agak besar, kita usahakan rajang dulu ataupun kita sedikit perkecil ukurannya untuk meningkatkan luas permukaan kontaknya. Nah, sekarang lanjutkan dengan proses penimbangan. Diawali dari mulai menyiapkan timbangan, lalu menyiapkan kertas perkamen untuk alas bahan akan kita timbang. Pada saat proses penimbangan jangan lupa kita harus selalu menara terlebih dahulu agar bobot yang kita timbang sesuai dengan yang kita harapkan. Oke, setelah kita berhasil menara timbangan, dan kita lakukan proses penimbangan. Selanjutnya lakukan proses penimbangan bahan yang akan kita gunakan pada pengujian kadar sari. Timbang bahan sesuai dengan bobot yang dipersyaratkan pada tahap proses pengujian kadar sari. Guna menghilangkan bias, maka semua sampel di sini kita buat secara triplo. Setelah kita selesai proses penimbangan, maka kita tinggal melanjutkan lagi kepada proses pelarutan ataupun perendaman simplisia dengan larutan yang akan kita gunakan. Di sini kita gunakan ada air dan juga etanol ya. Setelah memasukkan simplisia sudah kita timbang ke dalam Erlenmeyer. Setelah itu lalu kita masukkan air sebanyak 100 ml ke dalam masing-masing Erlenmeyer. Setelah semua simplisia kita masukkan ke dalam Erlenmeyer dan kita tambahkan air, maka kita lakukan proses penutupan untuk menghindari proses penguapan selama proses perendaman ataupun selama proses ekstraksi. Di sini bisa kita gunakan aluminium foil ataupun kita gunakan plastik yang kita berikan karet untuk menghindari proses penguapan selama proses perendaman. Salah satu langkah untuk mencegah terjadinya kejenuhan pada saat proses ekstraksi adalah dengan cara kita melakukan proses pengadukan. Nah, setelah itu kita lakukan proses pengadukan pada shaker. Dan diawali kita simpan simplisia yang sudah kita masukkan dan kita rendam pada Erlenmeyer ke tempat shaker ataupun ke mesin shaker. Lalu kita atur kecepatannya dan atur waktu untuk proses pengocokannya. Bisa kita atur berapa menit waktu pengocokannya. Setelah itu kita siapkan kertas saring untuk menyaring filtrat
dari hasil proses perendaman ataupun hasil proses maserasi pengujian kadar yang kita lakukan. Setelah waktu pengocokan sampel selesai, maka kita tinggal mematikan shaker ataupun kita tunggu sampai shaker betul-betul mati secara otomatis. Selanjutnya masukkan filtrat yang sudah kita dapatkan ke dalam cawan penguap yang sudah terlebih dahulu kita tarak. Tahapan selanjutnya adalah menyimpan cawan penguap yang sudah kita isi dengan filtrat pada water bath. Biarkan sampai betul-betul pelarut hilang dan menyisakan hanya sari dari Simplesia yang sudah berhasil kita tarik. Usahakan jangan sampai terlalu gosong karena itu bisa menyebabkan pengukuran kadar sari yang kita lakukan tidak akurat. Setelah pelarut pada masing-masing cawan dirasa cukup maksimal, diuapkan, dalam artian tidak ada lagi pelarut dalam cawan, maka kita tinggal mengangkat cawan lalu memasukkan ke dalam desikator sampai menunggu suhu yang cukup dingin. Setelah suhu pada desikator dirasa cukup dingin, maka kita lanjutkan proses penimbangan cawan. Setelah itu kita bandingkan dan kita ukur selisih bobot pada saat cawan kosong dengan cawan setelah diisi oleh filtrat. Oke, dari saya mungkin cuma sekian dulu. Mohon maaf sekurang-kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.
Konservasi Universitas Bawona Perjuangan Karawang. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan praktikum untuk mata kuliah farmakognosi, yaitu penetapan kadar sari larut air serta kadar sari larut etanol untuk tanaman daun sembung. Sebelum kita masuk ke dalam praktikumnya, kami akan menjelaskan sedikit tentang tujuan dari praktikum kali ini. Tujuan yang pertama adalah mahasiswa mampu melakukan serta menjelaskan tentang proses penetapan kadar sari larut air. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan tentang proses penetapan kadar sari larut etanol 96%. Lalu mahasiswa juga mampu menjelaskan tentang hubungan penetapan kadar sari dengan efektivitas farmakologinya. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu memperkirakan kadar senyawa aktif yang bersifat polaritas. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung lakukan percobaan. Alat dan bahan yang digunakan untuk maserasi yang pertama yaitu blender, lalu corong gelas, Erlenmeyer, Simplicia, Aquades, etanol, kloroform, sendok tanduk, plastik, dan karet. Masukkan Simplicia ke dalam blender untuk dihaluskan. Timbang Simplicia masing-masing sebanyak 2 gram untuk pelarut air dan etanol. Masukkan Simplicia ke dalam Erlenmeyer untuk pelarut air dan juga untuk pelarut etanol. Masukkan Aquades 90 ml ke dalam Erlenmeyer. Kemudian, tambahkan 10 ml kloroform ke dalam Erlenmeyer. Selanjutnya, pada Erlenmeyer yang berbeda, masukkan 100 ml etanol ke dalam Erlenmeyer. Kemudian, tutup mulut Erlenmeyer menggunakan aluminium foil supaya udara tidak dapat masuk ke dalam Erlenmeyer. Lakukan maserasi sampel selama 24 jam supaya mendapatkan ekstrak yang baik. Alat dan bahan untuk penentuan kadar sari larut air dan larut etanol. Yang pertama yaitu loyang aluminium, ekstrak daun sembung, penjepit kayu, cawan penguap, gelas ukur, corong gelas, dan kertas saring. Pertama-tama, masukkan cawan penguap kosong ke dalam oven selama 25 menit pada suhu 105 derajat. Keluarkan cawan penguap dari dalam oven. Kemudian, dinginkan di dalam desikator. Timbang masing-masing cawan penguap dan dicatat bobotnya. Ulangi prosedur sampai mendapatkan bobot tetap. Selanjutnya, keluarkan ekstrak dari Erlenmeyer, kemudian disaring.
Ambil filtrat sebanyak 25 ml ke dalam cawan penguap. Uapkan filtrat yang ada pada cawan penguap di atas water bath sampai kering. Timbang cawan penguap, kemudian dicatat bobotnya. Panaskan kembali cawan penguap ke dalam oven. Timbang dan catat kembali bobot yang didapat. Lakukan hal yang sama pada filtrat dari daun sembung dengan pelarut etanol. Kemudian, panaskan kembali cawan penguap di dalam oven hingga didapatkan bobot konstan. Timbang masing-masing cawan penguap dan dicatat bobotnya.
Halo guys, saya Dila Rizkyani dari Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengujian kadar abu pada Simplisia dengan menggunakan pemanas tanur. Alat dan bahan yang kita gunakan ada Simplisia ABRI Volume, lalu ada desikator, ada kaki 3, segitiga porselen, cawan krus, labu spiritus, krus tang, dan alat instrumennya yaitu tanur. Sebelum melakukan pengujian, pastikan cawan krus memiliki bobot yang konstan agar tidak mempengaruhi pengujian kadar abu. Panaskan cawan pada tanur selama 30 menit dengan suhu 600 derajat Celcius. Dinginkan cawan dan timbang. Pemanasan dan penimbangan tersebut dilakukan sampai diperoleh bobot yang konstan atau tetap. Pada pengujian yang diperoleh, bobot cawan kosong 45,7836 gram. Kemudian setelah dipanaskan diperoleh 45,5421 gram. Untuk teknis pengujiannya, masukkan 1 gram Simplisia ke dalam cawan. Kemudian dilakukan proses pengarangan dengan menempatkan cawan kepada api langsung. Pada prosesnya akan timbul asap. Proses pengarangan berakhir jika asap hilang. Setelah asap hilang dan terjadi proses pengarangan, masukkan cawan ke dalam tanur. Panaskan suhu sampai 600 derajat Celcius. Pengujian dilakukan sampai diperoleh bobot abu yang konstan atau tetap. Pada proses penimbangan, pastikan cawan dalam keadaan dingin. Proses pendinginan dilakukan dengan cara menyimpan cawan ke dalam desikator, agar cawan dan sampel tidak menyerap air. Perhitungan kadar abu total diketahui: A. Bobot cawan kosong 45,5421 gram. B. Bobot cawan dan Simplisia 46,5421 gram. C. Bobot cawan dan abu 45,8713 gram. Perhitungan kadar abu total diketahui dengan rumus bobot C dikurangi bobot A dibagi bobot B dikurangi bobot A dikali 100% hingga diketahui kadar abu Simplisia yaitu 32,92%. Demikian video kali ini tentang pengujian kadar abu pada Simplisia. Sampai ketemu di video selanjutnya ya guys. Dadah!